Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qurrata ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini. Allah memberikan nikmat yang sangat besar kepada kita, nikmat umur yang masih disampaikan di bulan yang sangat mulia ini. Itu artinya Allah ingin memuliakan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini kita menjadi sebab berkumpulnya kita dengan kemuliaan nanti di akhirat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini penuh dengan majelis ilmu. Bagi sebagian orang kepaan kebanyakan katanya. Tapi bagi orang yang tidak ingin ruwet di dunia, ya, maka semakin banyak majelis ilmu itu makin senang. Karena tiga golongan yang tidak diruwetkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia ini, kalau kita tidak termasuk salah satunya, berarti ruwet. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'un. Dunia ini ruwet, terlaknat, susah, kacau gitu ya. Kacau balau. Dunia itu tempatnya saling sikut, saling makan, saling korupsi, gitu kira-kira. Itu dunia itu. Jadi kalau sampean lihat orang koruptor, ya itu tempatnya. Benar sih. Sampean lihat orang bertengkar di dunia itu benar. Dan di akhirat nanti gak ada bertengkar, tengkarnya di neraka. Gitu ya. Illa kecuali siapa yang terbebas dari keruwetan ini, illa kecuali orang yang zikrullah, yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu ingat setiap hari. Zikir itu nanti ada derajatnya, ada zikir lisan, ada zikir hati gitu ya. Kalau zikir lisan harapannya dengan sering zikir lisan nanti sampai ke hati. Makanya zikir itu banyak gitu ya. Mungkin nyebut pertama nggak nyampe ke hati gitu ya. Zikir 33 misalnya, nyebut yang ke-32 belum nyantol di hati, 33 baru nyantol gitu. Nah, illa zikrullah wa mawalah, kecuali zikir kepada Allah dan hal-hal yang nanti terkait dengan zikir kepada Allah. Yang kedua, awaliman, atau kalau sampean tidak jadi ahli zikir, jadilah orang alim. Wah, kalau orang alim saat terlambat, dulu malas belajarnya. Gitu ya. Ada majelis taklim lari, maka nggak mungkin kayaknya jadi ulama. Kalau tidak jadi ulama, jadi yang ketiga. Nah, ini pilihan yang terakhir. Kalau tidak ingin yang ruwet, jadi yang ketiga, yaitu au muta'alliman, seneng majelis taklim, seneng ilmu. Ada ustadz ceramah, dicari materi mutiara-mutiara yang keluar dari lisannya para ustadz. Maka biasanya orang yang senang ilmu ini selalu mencari mutiara di antara tumpukan sampah, misalnya begitu ya. Dia tidak melihat sampahnya, tapi dia melihat mutiaranya. Nah, karenanya jemaah sekalian, pagi hari ini saya lihat semuanya masuk yang ketiga ini. Gak ada yang ngantuk ini. Ngantuk-ngantuk ditepuk temannya. Nah, kita akan bahas terkait dengan 3 poin utama. Ini sebenarnya mungkin pernah dibahas, tapi mungkin namanya ilmu, Pak. Ya. Ilmu itu nanti yang paling penting ketika mampu menggerakkan hati kita menjadi orang beramal. Jadi walaupun diulang-ulang, kadang-kadang butuh pengulangan yang kesekian kali baru tergerak. Gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala terkait dengan
apa namanya, 3 poin di bulan Ramadan ini, memulai dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi yang dipanggil adalah orang yang beriman. Nanti di sini ada orang beriman, ada orang bertakwa. La'allakum tattaqun. Nah, sekarang pertanyaannya, bedanya orang beriman dengan orang bertakwa itu apa? Nah, pertama, kalau orang beriman itu bersifat keyakinan, ya, bersifat apa namanya, kesadaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita bergerak menjadi pribadi yang bertakwa, beriman dulu. Ya, beriman dulu. Makanya perintah di dalam Al-Qur'an itu nanti ada perintah kepada orang beriman untuk bertakwa. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ada enggak orang yang beriman enggak bertakwa? Banyak. Ya. Yang koruptor itu ya beriman, oh, ditanya hari akhir ada enggak? Ada. Ditanya rukun iman paham enggak? Jawab. Sampean percaya sama Allah? Percaya. Kok korupsi? Ya, pas lagi lupa. Jadi ada orang beriman tapi tidak bertakwa. Dalam rumah tangga misalnya, apa namanya, ya, suami istri tengkar gitu ya, itu orang beriman atau bertakwa? Beriman tapi belum bertakwa. Tapi nanti level kesempurnaan iman itu ada di takwa. Makanya nanti istilahnya kalau suara ini kan ada soundnya, Pak. Kalau ada lampunya itu kan naik turun gitu ya. Kalau sedang keras itu naiknya tinggi. Kalau pelan lampunya, nah iman itu kayak gitu. Gitu ya. Yazidu wa yanqus, bertambah dan turun. Jadi turun naik. Jadi ada apa? Ada space-nya, ada ruangnya. Ruang paling bawah adalah rukun iman. Beriman dengan apa namanya, rukun iman yang 6. Tapi nanti space paling tinggi itu adalah amal ketakwaan. Jadi yang membuat naik turunnya adalah takwa. Makin bertakwa makin imannya bagus. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu takwa? Kalau takwa itu adalah buah dari iman. Buahnya, sampean datang sholat 5 waktu di sini, ya. Itu karena sampean beriman, Pak. Itu namanya sampean bertakwa, melaksanakan perintah Allah dengan penuh kesadaran. Tapi dimulai dari iman. Makanya orang yang semakin kuat imannya, nanti makin geraknya makin cet gitu. Amal baiknya makin bagus. Contoh, ini pernah lihat ada anak muda yang semangat, apa namanya, energik gitu ya, belajar bisnis, belajar apa, pokoknya senang belajar, senang bertumbuh. Itu kalau ditanya, itu kira-kira punya cita-cita yang jelas nggak? Punya cita-cita yang jelas. Kalau ditanya, cita-citamu itu apa? Tergambar dengan jelas. Saya nanti punya aset sekian. 300 triliun misalnya gitu ya. Saya nanti ingin jadi orang kaya yang banyak. Jelas, Pak. Makanya biasanya kalau di pelatihan-pelatihan itu bahasanya visualisasi. Perjelas di otakmu berapa nilai duitmu, kan gitu. Terus apa lagi? Maka biasanya ketika tambah jelas, misalnya anak muda sih kere, Pak. Lihat rumah mewah itu dilus. Ini nanti rumah saya, gitu ya. Lihat mobil lewat bagus, gitu ya. Ini nanti mobil saya. Langsung rumah dan mobilnya ditaruh di naik haji, itu langsung di foto, taruh di sini, gitu ya. Supaya apa itu semua? Supaya visualisasinya jelas. Nah, itu iman.
Jadi kalau nanti semakin jelas visualisasi kita, makin geraknya makin bagus. Contoh, nanti tadi kembali ke anak muda. Anak muda ketika tambah jelas begini, ditaruh di kamarnya gitu ya. Gambar-gambar cita-citanya ditaruh di kamarnya, bangun tidur lihat, oh, aku menuju ke sini. Maka seluruh potensi dan energinya mengarah ke sana, Pak. Iya kan? Ketemu orang ini kayaknya pengusaha ini. Nah, gitu ya. Lalu pingin ngopi, pingin duduk, pingin belajar gitu ya. Nah, orang yang beriman sama nanti kita ini. Makanya di dalam Al-Quran itu sebenarnya kita diperjelas dengan visualisasi cita-cita kita semua. Misalnya dalam Al-Quran, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati. Berilah kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Apa kabar gembira? Annalahum wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri. Bagi dia ini orang beriman, sorga yang mengalir di bawahnya, tajri min tahtihal anhar, di bawahnya sungai. Sekarang sampean bayangkan ada villa begitu ya. Terus di agak ke bawah sedikit ada sungai. Itu visualisasi supaya sampean tergerak. Nah, kalau bagi laki-laki diberikan visualisasi bidadari, karena mereka senangnya perempuan, Pak, laki-laki ini. Kalau perempuan nggak ada bidadaranya. Kalau perempuan duit gitu ya. Ganteng atau duit? Wah, duit, Pak. Kalau sekarang gitu ya. Yang mbak-mbak yang masih muda-muda itu dipilih laki-laki ganteng atau laki-laki berduit? Laki-laki fulus. Jawabannya. Makanya ada ungkapan begini, laki-laki itu nyari duit untuk nyari wanita. Wanita nyari laki-laki yang berduit. Walaupun ungkapan ini gak bagus. Tapi itulah materi. Apa dunia, isinya dunia. Jadi, misalnya lagi, gambaran di akhirat digambarkan. Gambaran surganya digambarkan, ada surga ngalir sungai susu, sungai Homer gitu ya, yang sampean dilarang selama ini. Di sana itu tiba-tiba ya, itu diberikan gambaran yang menakutkan ada di dalam akhirat supaya jelas visualisasinya. Misalnya kalau masuk neraka, kullama nadijat juluduhum. Coba bayangkan ini, namanya visualisasi, disuruh membayangkan, Pak. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairah. Setiap kali terkelupas kulit-kulit mereka, daging mereka sudah habis, gosong, kami ganti dengan kulit yang baru, liyadzuqul azab, agar mereka merasakan azab yang pedih. Itu diberikan gambaran, api neraka itu kayak apa, surga itu kayak apa. Nah, kalau sudah jelas gambarnya, Pak, di gambar ini terbawa di mana-mana, maka perilakunya nanti akan selaras dengan gambaran yang ada di dalam pikirannya. Seperti anak muda tadi yang melihat duit gitu ya, punya target duit, punya target kekayaan, maka setiap saat, setiap kali ada hal-hal yang akan mengantarkan ke sana, dia akan ada pelatihan, ikut gitu ya, saking semangatnya. Lalu misalnya dijelaskan ciri orang-orang yang sukses di masa depan, misalnya begitu ya, dia baca, dia berusaha tiru karena sudah sangat jelas. Sama kita, Pak, orang-orang yang jelas pikirannya, akhiratnya. Makanya bahasa Quran itu ya alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang sangat yakin, yang sangat jelas dalam hal gaib. Nah, ini jadi kita beriman dulu. Makanya bahasa Al-Qur'annya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Endingnya yang pertama adalah
la'allakum tattaqun. Bertakwa itu artinya membangun kesadaran apa yang harus dilakukan. Membangun kesadaran apa yang harus dilakukan, yang mengarah kepada tujuan akhir. Makanya kalau orangnya yakin hidupnya penuh nanti hidup di akhirat di surga, itu nanti seluruh amalannya mengarah ke sana. Saya kemarin di di Simu, Pak. 10 habis tarawih itu ada kakek-kakek umur 90 tahun. Itu paling istiqomah kata beliau, kata Tamir. Ini Ustadz 5 waktu Ustadz, paling awal. Udah nggak mendengar, Pak. Saya nggak mendengar. Tapi ini orang yang benar, Pak. Udah sepuh gitu ya. Walaupun bukan berarti yang anak muda ya dimaklumi, bukan. Tapi kalau sudah sepuh, rajin ke masjid, itu sudah sangat luar biasa. Akhiratnya udah jelas. Sudah sangat jelas. Artinya Allah berikan kepekaan kepada orang yang sudah sepuh-sepuh tapi pekanya benar. Yaitu peka akhirat. Bukan peka tersinggung. Tapi peka akhirat. La'allakum tattaqun, agar mereka menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, di dalam Al-Qur'an, takwa ini jemaah sekalian, itu ciri-cirinya banyak. Nah, orang bertakwa itu ciri-cirinya orang yang satu, dia punya rencana hidup. Jadi kalau ada orang nggak punya rencana hidup, takwanya kurang, Pak. Contoh, bahasanya gini, orang punya rencana hidup itu gini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Nah gitu ya. Apa bentuk takwanya? Salah satu ciri. Wal tanzur nafsun ma qaddamat. Kamu lihat kemarin ngapain gitu. Hari puasa pertama itu ngapain? Berapa juz? Ya, berapa juz, Bu? Ya. Baca sendiri itu berapa juz? Sholat sunnahmu seperti apa? Coba lihat hari kemarin. Nah, dilihat hari kemarin, subuhnya, misalnya gitu ya. Subuh kemarin mestinya, karena ini bulan yang istimewa, subuh kemarin mestinya sampai dulu di masjid misalnya. Ngaji, zikir, habis itu ditutup sholat 2 rakaat. Kemarin enggak. Gitu ya. Terus zuhurnya kemarin enggak sholat berjamaah dan enggak ngaji. Apalagi, Pak? Kemarin sibuk habis masak-masak gitu ya. Ibu-ibu ya. Coba dirancang. Wal tanzur nafsun ma qaddamat. Lihat dirimu yang telah lalu. Lighadin untuk besok. Lihat dirimu dari kemarin sampai sekarang. Lalu apa yang akan kamu lakukan hari ini untuk masa depan. Nah, jadi orang bertakwa adalah orang yang punya perencanaan amal. Rencana khatam berapa kali? Ya, 4 kali. Kita ini kalau dibanding dengan para ulama itu jauh sekali dalam hal ngaji Quran. Ya. Khatamnya 1 kali setiap Ramadan. Di luar Ramadan nggak pernah khatam. Ya. Artinya kenal Quran hanya di bulan Ramadan. Maka ciri orang bertakwa itu punya rencana hidup. Seperti anak muda, karena visualisasinya sangat kuat, punya rencana-rencana. Nanti ketemu ini, nanti pengusaha ini, nanti pengusaha ini. Yang berikutnya, ya, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, ya, wattaqullah, nah, dan seterusnya. Maka orang bertakwa adalah orang yang punya rencana-rencana amal. Bahasa doanya Nabi adalah waj'alil hayata, yang pernah saya sampaikan, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikan tambahan hidup di hari Sabtu ini tambahan di dalam amal-amal kebaikan. Jadi dari sekarang sampai nanti itu ngapain? Amal kebaikannya apa? Sedekahnya apa? Infaknya apa? Sisa umurnya apa? Nah ini Pak jemaah sekalian, makanya ada ungkapan 1 menit
duduk bersama orang alim, bertakwa, kemudian amalnya banyak, itu akan membuat kita menyesal seumur hidup, selama ini saya duduk dengan siapa. Ya, sampean ketemu orang yang misalnya, mohon maaf, orang yang amalnya luar biasa kepada umat, Pak, duduk sampean di dekatnya gitu loh, Pak. Lalu saya ini misalnya umur 60 tahun, lalu mikir selama ini saya 60 tahun itu ngapain gitu. Duduk sama orang dalam tanda kutip ya, dalam orang goblok gitu, yang enggak, yang hanya lalai-lalai hidupnya, ngapain? Sedangkan kita menghadap Allah bukan dengan kekayaan, tapi dengan amal. Dan kekayaan kita nanti nggak ada apa-apa. Oke, itu jauh sekali dia. Orang yang punya perencanaan hidup. Yang berikutnya, ini beda ya. Kalau dalam urusan amal kebaikan, bahasa Qur'annya itu banyak, bahasa Qur'annya. Tapi kalau dalam mencari dunia itu jangan ngoyo. Tapi kalau untuk kebaikan itu harus ngoyo. Pertama, alladzina yusari'una fil khairat. Yang kedua, orang yang bertakwa itu orang yang cepat di dalam mengeksekusi kebaikan. Nggak pakai mikir, Pak. Mikirnya nggak lama. Kalau ada peluang kebaikan di depan, nggak pakai mikirnya lama. Yusari'una fil khairat. Sepet kerjanya itu set gitu. Nah, orang nggak bertakwa malas, Pak, tidur dari pagi sampai siang gitu ya. Nah, santai duduk. Makanya orang bertakwa itu nggak ada santainya. Yusari'una fil khairat. Pakai bahasa kalau terkait dengan kebaikan ada istilah fastabiqul khairat. Berlomba-lomba. Namanya berlomba, Pak. Itu saling kejar mengejar, kayak itu loh, apa namanya? Pembalap gitu loh. Gitu ya. Salib di tikungan, disalib lagi. Namanya berlomba-lomba. Lihat tetangganya kok sedekahnya lebih banyak. Ah, itu enggak kalah banyak. Khalifah Umar dulu merasa sedekahnya paling banyak, sedekah 50% gitu. Nah, disalib sama Khalifah Abu Bakar 100%. Aduh, nggak bisa ngalahkan Abu Bakar. Tapi untuk bisa begitu, Pak, pertama adalah yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada yang gaib. Apa gaib? Banyak. Allah gaib, pahala gaib, apalagi surga gaib, neraka gaib. Ya. Makanya yang bisa begini, yang bisa melihat yang gaib-gaib itu namanya ainul ru'yatul basirah. Pandangan hati. Bukan ru'yatul ain, bukan pandangan mata. Ru'yatul basirah asdaqu min ru'yatul ain dalam bahasanya para ulama. Pandangan hati, pandangan iman itu lebih tajam dari pandangan mata. Orang matre pandangan mata, ya. Kalau nggak kelihatan nggak beriman. Tapi orang beriman itu pandangan hati, basirah. Makin bersih, makin tajam pandangan. Nah, tapi kalau urusan dunia dalam Al-Quran, sampean nggak usah terlalu nguyu. Satu, rizkinya sudah dijamin. Rizki sampean sudah dijamin. Sampai sampean masuk liang lahat, sudah ada jatah rizkinya. Cuma rizki itu ada yang lewat usaha, ada yang tanpa usaha. Tergantung kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rizki yang tanpa usaha? Ada. Yaitu ulama-ulama yang hidupnya untuk umat. Dia nggak pernah nyari duit, Pak. Tapi duit datang. Kemarin ada ustadz misalnya itu. Ada pengajian terus sumbangan ke Palestina 1,3 miliar. Ustadznya bisik. Tambahin saya 1 miliar. Dapat dari mana duit ustadz itu? Nggak ada, dia nggak punya bisnis. Ya dari orang-orang kaya ini yang mempercayakan duitnya kepada ustadz.
Lah itu jemaah sekalian, ada orang yang memang sudah hidupnya untuk Allah, maka rizkinya diberi ya lewat usaha kepada Allah, tapi bukan usaha bisnis. Makanya bahasa Al-Quran kalau terkait dengan cari duit, itu disuruh jalan, bukan disuruh berlomba-lomba. Contoh di dalam Al-Quran surat Al-Mulk, apa? Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan. Dialah Allah yang menjadikan kepada kalian dunia bumi ini tunduk. Dunia tunduk Pak kepada kita Pak. Rahasianya sudah dibongkar semua. Saat dalam-dalamnya dikeluarkan kan gitu ya. Hukum-hukum alamnya sudah hampir banyak dikuasai oleh manusia. Itu dunia tunduk kepada kita. Ya, semua ada di dalam genggaman. Nah, tunduk dunia ini sama kita. Zalulan, menjadi rendah di hadapan manusia. Maka bahasa Qur'annya famshu, kamu jalan saja. Masyayamshi itu kayak sampean datang dari masjid dari rumah ke masjid gini, santai gitu Pak, jalan. Bukan berlomba-lomba. Maksudnya berlomba-lomba gitu. Kalau kebaikan fastabiqul, berlomba-lombanya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Pak, fafirru ilallah, larilah kamu menuju Allah. Tapi kalau dari cari duit, cari rizki yang sudah diberikan jatah, maka famshu fi mana kibiha, kamu jalan saja. Punya duit jalan ke Eropa, ke mana, ke umroh itu jalan juga itu Pak ya. Tapi santai. Misalnya berbisnis, ya, lagi buka toko, tiba-tiba ada toko di sampingnya, santai saja Pak. Rizki tidak akan tertukar. Makanya orang yang punya iman begini Pak, ceritanya di Saudi ada seorang Muslim punya restoran Pak, punya restoran. Tiba-tiba ada restoran baru buka di depannya. Kalau sampean Pak, apa yang sampean lakukan? Oh, saingan ini. Yang dia lakukan Pak, ditutup restoran dia sementara, ya. Tutup, orang-orang yang datang kepada dia dipersilahkan untuk datang ke restoran yang baru. Silahkan aja ini kita bantu restoran baru. Ya. Kenapa? Karena dia yakin bahwa makanan rezeki tidak akan tertukar. Bahwa nanti berkurang omsetnya gak ada masalah. Karena pasti Allah akan buka pintu-pintu yang lain. Kalau satu pintu rezeki ditutup, itu sebenarnya pintu yang lain sedang dibuka. Nggak ada. Cobalah para pebisnis. Nggak ada bisnisnya cuma satu poin. Dia banyak gitu. Karena selalu melihat peluang-peluang. Kalau pebisnis Pak, lain kalau karyawan. Karyawan satu pintunya. Ya, disuruh mikir bisnis nggak mungkin. Lewat di depannya peluang nggak terpikirkan. Nah itu jemaah sekalian. Makanya bahasa Qur'annya famshu, kamu jalan saja, nggak sengoyo. Waktunya sholat. Jangan sampai waktunya ibadah kamu korbankan untuk nyari rizki yang sudah kamu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi pribadi yang mengikuti aturan Allah. Enak Pak, kalau dasarnya takwa itu enak. Mau kerja, kenapa ke sana? Sudah, ini perintah Allah, gitu ya. Kalau sudah semuanya karena perintah Allah, larangan Allah, kita melakukan itu, wah enak hidup, itu ringan sekali, nggak ada rootnya gitu. Dizalimi orang santai aja, berarti bukan rezeki saya, gitu ya. Tapi kamu kan ditipu orang, ya Allah nggak tidur kok, ya. Kalau dia lupa dengan tipuannya, dengan kezalimannya, dan memang orang zalim itu lupa Pak, biasanya Pak. Tanya sama pejabat yang zalim, berapa orang yang dizalimi? Lupa. Tapi orang yang dizalimi nggak akan pernah lupa. Nggak akan pernah Pak. Makanya dulu, ini penting sekali sambil mendidik. Ada seorang ulama diperintahkan oleh raja mendidik anaknya yang nanti akan menjadi seorang calon raja. Ulama-ulama lain
Anaknya bandel Pak, berani Pak. Akhirnya apa jemaah sekalian? Ada ulama yang sangat tegas. Gak apa-apa, apapun yang kamu lakukan pada anak. Yang penting anakku jadi orang hebat, kemudian dia disiplin bagus. Langsung Pak. Pertama langsung dipecut Pak. Gerak sedikit pecut. Gitu ya. Karena sudah dapat izin. Suatu hari ketika anak ini sudah menjadi anak yang taat Pak, yang hormat sama gurunya, nggak ada salahnya Pak, nggak salah sama sekali. Tiba-tiba anak gurunya itu ngambil pecut, dipukul anaknya, nggak ada salahnya Pak, dipukul si anak ini, dipukul. Tapi karena anak ini sudah hormat sama gurunya, dia nggak gerak, nggak protes, Pak. Sampai anak ini besar lalu menjadi raja. Nah, ketika diangkat menjadi raja, datang gurunya, Pak. Nah, jadi pelajaran ini guru punya mindset masa depan yang sangat panjang. Pecutan yang dulu diberikan oleh gurunya itu untuk masa sekarang. Apa katanya? Wahai anakku, pernahkah kamu ingat? Aku pernah memukulmu. Kata si guru ini. Oh, aku nggak akan pernah lupa wahai guru. Kenapa sampean mecut aku padahal aku tidak berbuat salah. Aku nggak pernah berbuat salah waktu itu. Saya ingat sekali, nggak ada salahku. Kenapa aku dipukul? Cuma aku mau nanya, nggak berani. Nah, ini sekarang jawabannya. Kenapa aku memukulmu? Untuk mengajarimu bahwa orang yang dizalimi itu tidak akan pernah lupa. Maka mulai sekarang jangan pernah menzalimi rakyatmu. Karena rakyatmu yang dizalimi tidak akan pernah lupa apa yang telah mereka lakukan. Tapi mungkin orang yang berbuat zalim lupa. La'allakum tattaqun. Ya. Mau berbisnis gitu, pokoknya udah jujur saja berbisnis. Ya. Nggak usah ngurangi timbangan, nggak usah nipu-nipu. Gitu. Udah. Perkara nanti rezekinya, ya sudah, rezeki Allah. Orang itu kan kumpulan rizki kumpulan rizki yang Allah berikan kepada kita. Itu kan kumpulan kepercayaan dari orang. Kalau sampean misalnya ada kasus kemarin nih, di mana di Sidoarjo, ya, ada orang berbisnis datang Bu. Ini hati-hati juga ibu-ibu. Datang perumahan baru, kontrak baru, lalu jualan sembako murah. Yang jauh lebih murah daripada sembako di toko. Tapi bayar dulu. Bayar, ya ada yang barangnya didatangkan gitu supaya orang yakin gitu ya. Ada yang bayar 100 juta, ada yang bayar 20 juta, ada yang bayar pokoknya total 800 juta. Setelah semuanya dapat duitnya, hilang dia. Hilang, pindah ke tempat lain. Sampai kapan? Ya, koruptor misalnya 5 tahun dia mengerjain kita misalnya dari 2018 sampai 2024 ngoplos. Wallahu a'lam bener enggaknya gitu ya. Tapi itu nilai kerugiannya berapa? Hampir 200 triliun. Apa yang didapat setelah 5 tahun? Penjara, Pak. Penjara kalau sudah itu kesehatannya mulai menurun, ya kan? Di penjara udah menurun. Orang yang selama ini mendekat karena duitnya banyak, tiba-tiba mundur satu-satu, gak ada yang berkunjung. Terus apa yang didapat di hari tua begini? Gak ada. Maka sudah, ikuti prosedur yang benar saja. Kerja sesuai prosedur, itu namanya takwa. Sesuai prosedur Allah. Sudah, itu takwa. Kalau ingin lebih naik lagi takwanya adalah bukan sekedar prosedurnya, tapi landasannya. Landasan beramalnya. Maka kalau landasan beramalnya karena takwa, karena Allah, makin ringan, Pak. Makin ringan. Contoh. Imam Ahmad rahimahullah, ini mungkin pernah saya sampaikan.
Ini mencontohkan luar biasa. Ibu ini kalau dipraktekkan di dalam rumah, lihat menantu yang selama ini kurang mengenakkan hati, tiba-tiba berubah nanti. Ya. Lihat suami yang selama ini menjengkelkan, berubah nanti. Lihat istri yang selalu dianggap memberatkan pikiran suami, nanti jadi ringan. Nah, Imam Ahmad rahimahullah suatu hari dikerjain anak muda. Imam Ahmad, Pak. Imam Ahmad itu kalau sekarang, Pak, itu ulamanya dunia. Ulama level dunia. Namanya ulama, Pak. Ini beda. Ulama itu yakhsyallah, takut kepada Allah. Makanya ulama itu tidak pernah takut sama siapapun, raja nggak pernah takut. Nanti ada ceritanya lagi. Ulama ini Imam Ahmad dikerjain sama anak muda, mat sini. Datang Imam Ahmad dengan wajah ceria. Ya. Nggak jadi, mat. Balik lagi Imam Ahmad. Habis balik nyampe lagi ke rumahnya, dipanggil lagi, Pak, sampai 3 kali. Lalu anak muda ini takjubnya luar biasa kepada Imam Ahmad karena raut wajahnya tidak berubah keceriaan. Kalau sampean, Pak, digini kan? Disenggol saja udah tanduknya langsung berdiri kan? Tapi apa jawaban Imam Ahmad? Ini landasan takwanya. Jawaban Imam Ahmad rahimahullah, mat, kenapa kamu nggak berubah wajah? Apa urusanku denganmu? Aku datang memenuhi panggilanmu bukan karena engkau, tapi karena Allah memerintahkanku membaiki tetangga. Jadi landasan Imam Ahmad datang karena perintah Allah membaiki tetangga. Urusanmu mengerjain aku, itu urusanmu dengan Allah. Ya. Jadi istri misalnya nggak masak, tetap aja tersenyum, Pak, gitu ya. Padahal sudah ngasih duit, ya, duit sudah ada, santai saja. Yang penting istri tidak melanggar syariat, tidak dilayan, barangkali capek, begitu ya. Suami misalnya tidak berterima kasih sama istri, santai saja, masakannya nggak dipuji, santai saja. Sambian masak karena Allah loh, bukan karena suami. Bukan supaya suaminya duitnya tambah ngalir, bukan. Sambian masak di rumah itu karena Allah merintahkan para istri melayani suami, sudah selesai. Wah, enak kalau begini, Pak. Gitu ya. Makan nggak ngapain, saya udah nyiapin, ya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Nah, ini nanti bab kedua, alhamdulillahnya ini. Makanya kalau kita, Pak, begini, landasan kita berbuat, kenapa kita berbuat? Karena perintah Allah. Udah, wah, enak. Mau dibuat, mau direspon apapun nggak akan mempan. Dan saya berusahakan berlatih, Pak. Ya, jadi keburukan orang itu mengganggu psikologi kita karena kita membuat lobang sendiri. Apa lobangnya? Tidak karena Allah. Benteng yang akan menjaga kita dari keburukan orang itu adalah benteng karena Allah. Itu. Dah. Wena la'allakum tattaqun. Nah, buah puasa ini ke sana arahnya, Pak. Yang kedua. Nah, saya tadi lupa. Saya contohkan lagi betapa ulama itu tidak takut. Kalau sudah karena Allah, Pak, nggak ada takutnya, Pak. Imam Nawawi rahimahullah. Satu hari raja mau menaikkan pajak. Sekarang di Indonesia. Raja mau menaikkan pajak dengan alasan defisit anggaran. Gitu ya. Defisit anggaran. Semua ulama sepakat. Kata raja ini langsung nanya, adakah ulama yang masih perlu kita tanya? Oh, ada. Siapa? Imam Nawawi. Kalau beliau sudah sepakat, clear sudah. Dibawa ke Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi memang muda, Pak. Meninggal 35 tahun. Lebih muda dari saya. Tapi
keulamaannya sangat diakui. Kalau sambian dapat kitab syarah Muslim, itu Imam Nawawi. Salah Imam Muslim. Kalau syarah Imam Bukhari, Ibnu Hajar Al-Asqalani namanya. Kata Imam Bukhari, saya sepakat. Tapi saya mau tanya dulu. Saya sepakat kalau kamu mampu menjawab pertanyaanku. Ya. Pertama, kenapa pajak harus dinaikkan? Harus diambil dari rakyat? Oh, karena defisit. Ya. Pertanyaan yang kedua, kenapa anggaran negara defisit? Habis. Kenapa anggaran negara habis? Oh, ditanya begitu Pak, langsung marah raja Pak. Ya. Ditanya kenapa anggaran negara habis? Kemana anggaran negara ini? Kok bisa habis? Gak bisa jawab yang ini Pak. Karena gak bisa jawab, Imam Nawawi. Nah, jawab dulu nih, audit dulu, ke bahasa sekarang ya. Audit dulu anggaran negara ini kemana kok bisa habis? Nah, kalau sudah benar habis bukan karena untuk rakyat, tidak untuk foya-foya para raja, nah, boleh. Tapi kan nggak mungkin Pak itu. Ya, kalau diaudit, dibangunkan proyek-proyek yang tidak berguna untuk rakyat. Ada berapa 70 proyek yang dipakai 10 proyek Pak. 60 proyeknya jadi hantu. Ini untuk rakyat, tapi setelah itu jadi hantu Pak. Padahal nilainya triliunan. Kenapa kok bisa habis? Ya ini. Maka Imam Nawawi, kenapa bisa begitu? Karena la'allakum tattaqun. Jadi landasan amalnya karena takwa. Kalau orang karena takwa, Bu, masya Allah, semuanya mudah sekali. Makanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang landasan amalnya karena takwa, jalan keluarnya itu gampang sekali. Gampang sekali, Pak. Yang mustahil itu jadi nggak mustahil. Sambian mustahil apa di dunia ini? Nggak ada yang mustahil. Sampai mustahil menurut dokter, menurut seluruh mata manusia, nggak ada yang mustahil di sini. Nggak ada yang mustahil. Makanya bahasa Qur'annya itu inna ma'al usri yusra. Bersama perkara yang kelihatannya mustahil, usri. Bahasa gampangnya itu inna ma'al usri, sesungguhnya bersama kesulitan. Kesulitan kalau dalam bahasa usri itu kesulitan yang sangat berat. Lawannya yusra, kemudahan yang sangat mudah. Jadi dumplang Pak, sangat tinggi, sangat rendah. Gak ada yang sampai yang mandul pun bisa lahir. Ya. Yang mandul pun bisa lahir. Yang sudah tua, nggak punya anak, ya, bongkok, masih bisa punya anak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah berapa ini? Yang kedua. Oke. Yang kedua, la'allakum tashkurun. Ya. Yang pertama la'allakum tattaqun. Yang kedua la'allakum tashkurun. Nah, kalau sudah masuk bulan Ramadan, orang yang landasannya takwa Pak, pasti la'allakum tashkurun. Kalau amalnya karena takwa, wajahnya penuh dengan syukur. Wajahnya ceria, nggak ada sedihnya. Makanya ada seorang ulama ditanya, kenapa wajahmu ceria? Kata dia, aku malu gitu loh. Habis Pak ya. Aku malu kepada Allah untuk bersedih di dunia ini. Kenapa? Karena seluruh urusanku di tangan Allah. Seluruh urusanku ada di dalam genggaman Allah. Aku malu kalau mau bersedih gitu loh. Jadi kalau orang yang bersedih itu orang yang tidak yakin bahwa urusannya berada di tangan. Maka la'allakum tashkurun. Maka kita kan tuluknya 5 menit lagi Pak ya. Kita kalau sudah masuk Ramadan ini, udah latih wajah yang ceria. Ada ungkapan begini Pak.
orang harapannya akan tinggi kepada Allah, ya, rojaknya akan tinggi kepada Allah kalau mampu melihat nikmat-nikmat yang datang dari Allah kepada dia. Ya, semakin sampean melihat nikmat yang dalam diri kita, harapan kepada Allah makin tinggi. Orang akan semakin takut kepada Allah. Ini kebalikannya, Pak. Jadi kalau dia mampu melihat apa yang Allah lakukan kepada kita, yaitu berupa nikmat, pemberian nikmat, maka kita makin syukurnya makin tinggi. Harapan kepada Allah makin tinggi. Dan orang akan bertambah takutnya kepada Allah kalau melihat apa yang dia lakukan kepada Allah. Dia melihat selama ini, ngapain dia selama ini yang dia lakukan kepada Allah? Ya, tidur, nipu tetangga, apalagi berani sama suami yang kasar sama istri. Nah, gitu. Itu semakin dia mengingat apa yang dia lakukan kepada Allah, makin dia takut. Semakin yang mengingat dia apa yang Allah lakukan kepada kita, makin besar harapannya kepada Allah. Ya Allah, dosa-dosaku masih banyak, kok Engkau masih aku beri nafas? Masih hidup aku ya Allah, gitu ya. Maka syukurnya makin tinggi. Dan yang terakhir, ini pembahasan 3 SKS, gitu ya. Enggak apa-apa. La'allahum yarsyudun, agar mereka selalu dalam bimbingan Allah. Maka hendaklah kita supaya dalam selalu bimbingan Allah banyak berdoa. Kan bahasa Qur'annya begitu. Di ayat yang terakhir, ayat yang ke-36, di paling bawah itu. Ya, apa ayatnya? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib yujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Artinya supaya dapat bimbingan dari Allah, bimbingan untuk bertakwa, bimbingan untuk selalu bersyukur, maka hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah bimbing aku. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah bimbing aku ke jalan yang lurus. Sambian di celato tetangga, ya Allah. Nah gitu. Aku ingin menjadi pribadi yang bertakwa, yang bersabar. Bimbing aku. Lagi marah gitu, kalau lagi marah diem, ya Allah nggak kuat ya Allah, gitu. Bimbing aku supaya bisa diem, gitu. Kenapa kok kalau lagi marah diem, Bu? Karena perintah Allah, perintah Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia hanya berkata baik atau diam. Pertanyaannya, orang lagi marah berkata baik nggak? Nggak mungkin. Ya. Nah makanya kalau nggak bisa berkata baik, diem. Nggak kuat Pak, bisul-bisulan di sini. Ya. Ya makanya berdoa, ya Allah kuatkan aku, ya Allah bimbing aku supaya la'allahum yarsyudun, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang 3 ini Pak, kalau kita hidup begini, ringan hidup Pak. Ya, ringan. Nah, yang kedua supaya kita mudah syukurnya, jangan pernah melihat nikmatnya orang lain, tapi lihat nikmat diri sendiri. Ya. Makanya miskin itu tidak ada masalah. Miskin itu juga sama sarana yang sama dengan orang kaya, sama-sama menuju Allah. Kalau kekayaan itu balasannya pahala, maka miskin dan kaya itu gak ada artinya di hadapan Allah. Karena dua-duanya sama-sama bisa mendatangkan pahala. Bisa jadi kemiskinan lebih besar pahalanya daripada kekayaan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahalanya orang yang bersabar nggak ada kalkulatornya, nggak ada hitungannya, saking besarnya Pak. Nah, kekayaannya orang kaya ada kalkulatornya. Iya, masuk nanti ditanya, dilihat, ya, sama malaikat, tahan dulu. Orang miskin masuk dulu. Ya, ini banyak, gitu, tahan.
Jadi gitu jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menanamkan 3 poin utama yang ada di dalam pada diri kita di bulan Ramadan. Yang pertama, landasan beramal kita karena la'allakum tattaqun, karena perintah Allah, itu saja. Yang kedua, agar wajah kita senantiasa penuh dengan rasa syukur, lihat yang Allah lakukan kepada kita, lalu juga lihat apa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, la'allahum yarsyudun, supaya kita terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus memperbarui niat. Niat itu diperbarui per setiap lupa. Iya, apa bahasa Qur'annya? Wadhkur rabbaka idza nasita. Hendaklah kamu mengingat Tuhanmu saat kamu lupa. Berarti setiap lupa harus diperbarui niatnya, niat ingatnya, niat takwanya, niat syukurnya diperbarui setiap saat, Pak. Oke, insyaallah mudah-mudahan Allah mempertemukan dan mengumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya maaf, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah habis. Biar gak ada pertanyaan. Oh, mau tanya, Pak. Monggo, ibu-ibu dulu. Oh, ini namanya semangat belajar namanya kalau begini, ya. Insyaallah ya, nggak ruwet berarti hidupnya ini. Terima kasih Ustaz kesempatannya. Ada 2 hal Ustaz yang saya tanyakan. Apakah untuk mencapai surga berpredikat bertakwa? Sementara dari yang mengatakan dia siapa memiliki satu darah iman saja atau berhasil. Baik. Kemudian yang kedua, apakah masa hidup imam itu bersama Isa? Oh iya, oke. Pada saat masa. Baik, terima kasih. Yang pertama, apakah iman tadi bisa memasukkan surga? Masuk surga itu nanti ada urutan-urutannya. Ada yang tanpa hisab, ya, tanpa dihitung, masuk set langsung ke jalan tol. Tinggal sampai mau milih yang jalan tol atau jalan. Ada yang ditahan dulu sama malaikat, dihitung, tapi masuk, ya tetap masuk gitu. Ada yang ditahan malaikat, dihitung, wah ini kurang nih, amalnya kurang, nyemplung dulu, ya nyemplung ke neraka. Makanya nanti orang mukmin itu masuk, semua orang, bukan semua orang, ada orang mukmin yang masuk neraka, tapi pada akhirnya semuanya ke surga. Benar, semua orang mukmin pada akhirnya masuk surga. Itu sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai kalau gitu, saya enak sekali, 1 hari saja di surga, di neraka. Ya. Makanya kalau sampean misalnya tadi hanya masuk surga misalnya tanpa amal, yang penting mengucapkan la ilaha illallah, ya bisa saja. Karena kata Rasul, yukhraju minan nar, dikeluarkan dari api neraka, man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wa fi qalbihi mithqala dzarratin min khair, sedangkan di hatinya ada sedikit, saking sedikitnya Pak, gitu ya. Sampai mithqala dzarrah itu menunjukkan benda yang paling kecil. Iya, benda yang paling kecil, dia hanya punya kebaikan itu, tapi kebaikan itu telah ditutup dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan dikeluarkan dari api neraka. Enak Ustaz begitu? Iya memang enak jadi orang mukmin. Artinya orang mukmin itu tidak khalidina fiha abada, tidak selamanya di dalam api neraka. Tapi walaupun tidak selamanya, sehari saja, ka'alfi sanatin mimma ta'uddun,
Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah nanti di akhirat sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun Bu, satu hari. Berapa hari di neraka? 7 hari. Lebih dahsyat lagi. Jadi Allah itu karena waktu itu Allah yang menciptakan. Di dunia ini waktunya satu hari sama dengan 24 jam. Itu di dunia. Nanti di padang mahsyar lebih lama lagi, Pak. Setengah hari dalam riwayat di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu nanti orang berdiri menghadap keputusan Allah itu 40 tahun. Jadi berdiri begini, Pak. 40 tahun. 40 tahun itu, Pak, dalam riwayat Imam Tabrani dan hadis sahih. Itu setengah harinya sama dengan 50.000 tahun. Berarti satu hari 100 tahun. Dan kita berdiri itu selama 40 tahun. Itu saja, Pak. Makanya kalau orang ngerti perjalanan hidupnya, dunia ini sauprit saja. Kecil sekali. Makanya kalau ada orang jadi koruptor rugi bener gitu. Jadi orang buruk itu rugi. Kalau diburuki orang ya sudah biar itu. Dizalimi orang ada. Yang penting kita tidak menjadi orang yang cuma kecil sekali 60 tahun Pak, berapa ya. Nanti kita di akhirat berdiri satu harinya 100 tahun. Loh kok beda-beda Pak Ustadz? Ya, Allah berkehendak kapan ya? Di padang mahsyar berdirinya satu hari 100 tahun. Nanti sepelaskannya setelah itu satu hari sama dengan 1000 tahun. 100.000 tahun bukan 100 tahun. Satu hari yang kemarin yang memang padang mahsyar itu 100.000 tahun karena setengah hari 50.000 tahun. Kayak nggak terbayang gitu. Kayak apa berdiri? Kayak apa itu 50.000 tahun, 100 tahun kayak apa? 100.000 tahun itu kayak apa? Iya. Wong yang paling lama Nabi Nuh 1000 tahun. Terus umur kita cuma 60 tahun. Saburat, nggak ada saburat Pak, itu kokoh semua itu. Sampean nggak lapar nggak apa gitu ya, laparnya lapar apa namanya nggak tahu lah kondisinya bagaimana. Ya. Terus yang kedua, ya kalau imam nggak satu masa. Pertama Imam Abu Hanifah itu 80 Hijriah, Imam Malik dari 80 Hijriah sampai 150-an Hijriah, Imam Syafi'i sedikit setelah Imam Malik, lalu Imam Ahmad yang semasa dengan Imam Syafi'i, Imam Nawawi di 700-an Hijriah, jadi jauh 200 apa kehidupannya. Makanya bahasa kita, pentingnya kita itu membaca sirahnya ulama di situ. Kan kita berdoa ya, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang diberi nikmat. Yang diberi nikmat itu siapa? Minan nabiyyin wasyuhada wassalihin, dari nabi, yaitu golongan para nabi, para syuhada, orang-orang soleh. Nah ini dibaca ini sirahnya nabi, sirahnya orang yang syahid, sirahnya orang soleh, ya itu dibaca. Iya. Oh satu masa. Tapi masanya Imam Malik itu apa namanya masih kecil. Imam Syafi'i, Imam Maliki udah sepuh. Ya, makanya Imam Malik itu Imam Syafi'i kecil waktu itu masanya. Yang sama-sama satu masa besar adalah Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i itu Imam Ahmad selalu mendoakan begini. Setiap sholatnya selama 40 tahun yang didoakan oleh Imam Ahmad adalah Imam Syafi'i. Saking itu kalau ulama takut kepada Allah gitu, nggak sikut-sikutan antar ulama. Iya. Sekarang antar ustaz nggak ketemu, gitu ya. Kalau ada ustaz apa namanya Imam Syafi'i begitu kira. Khair insyaallah Pak, habis waktunya. Jangan banyak-banyak. Oke. Mudah-mudahan ini menjadi jariah bagi saya dan bagi ibu-ibu, menjadi sebab termotivasinya kita menjadi beramal lebih baik ya di bulan Ramadan. Ya, perbaiki target-target kita ya di bulan Ramadan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.